Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Eni di sini, guru kelas 6 SD Kalibanteng Kidul 01 Semarang. Anak-anak yang berbahagia, semoga kalian saat ini sehat ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai? Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, mengenai sikap, peduli dan santun. Untuk pengetahuannya adalah makna upaya mempertahankan kemerdekaan, pola lantai tari daerah, dan pecahan desimal. Untuk keterampilannya, mengkomunikasikan hasil olah tubuh melalui praktik pola lantai tarian, memecahkan masalah. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah mempresentasikan contoh tentang makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua adalah mempraktikkan pola lantai tari daerah. Yang ketiga, memecahkan masalah terkait hitung campur bilangan, pecahan, dan desimal. Nah, anak-anak, ayo berdiskusi. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, kamu juga sudah ditugaskan secara berkelompok untuk mencari informasi tentang berbagai peristiwa terkait upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah seperti di bawah ini. Mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa yang disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, mencari informasi tentang pertempuran medan area dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, yaitu mencari informasi tentang Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang keempat, mencari informasi tentang agresi militer Belanda I dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang kelima, mencari informasi tentang agresi militer Belanda II dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, bentuk peta pikiran itu dengan menggunakan kata tanya, yaitu apa, bagaimana, bila mana, siapa, mengapa, dan di mana. Nah, itu anak-anak. Nanti coba kalau kalian saat ini tidak berada di sekolah ya nak, tapi di rumah kalian bisa ya berkomunikasi dengan orang tua kalian, mencari informasi tersebut ya mengenai untuk ini ibu akan bagi. Untuk nomor 1, nomor urut 1 itu kalian nanti mengutarakan dengan di video ya nak, menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana mengenai pertempuran Ambarawa. Kemudian nomor urut 2 itu mencari informasi ya dengan menggunakan dengan video, nanti kalian mengutarakan ya tentang pertempuran medan area. Kemudian yang ketiga, nomor urut 3, Bandung Lautan Api. Kemudian keempat, agresi militer Belanda pertama. Kemudian 5, itu agresi militer Belanda 2. Terus nomor 6, itu pertempuran Ambarawa. 7, pertempuran medan area. 8, Bandung Lautan Api. 9, agresi militer Belanda 1, 10, agresi militer Belanda 2, dan seterusnya. Ya, seperti itu ya tugas kalian.
Yaitu kalian video nanti kirimkan Bapak atau Ibu guru. Lanjut, kamu akan bekerja sama dalam tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan yang telah kamu pelajari sebelumnya? Ayo berlatih. Nah, amati pola tari indang berikut. Ya, ketika kalian minggu-minggu yang lalu kalian sudah belajar mengenai tari indang, ya. Nah, saat ini coba kalian juga amati pola tari indang tersebut. Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Lanjut, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai di bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Kemudian, yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Kemudian ulangi gerakan nomor 2. Itu yang keempat ya. Untuk yang kelima, ulangi gerakan nomor 3. Selanjutnya, yang keenam, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan kanan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Lanjut. Posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, anak-anak, kemudian untuk gerakan nomor 8, itu ulangi gerakan nomor 6. Sedangkan nomor 9, itu ulangi gerakan nomor 7. Lanjut. Yang ke-10, gerakan ke-10 adalah posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Untuk yang ke-11, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, anak-anak, itulah apa yang sudah kalian pelajari dan kalian senantiasa berlatih ya, agar kalian bisa menampilkan tarian yang terbaik. Nah, anak-anak, ayo kita berlatih saat ini. Coba kalian perhatikan soal cerita berikut ini. Siti mempunyai 0,8 meter pita berwarna merah. Seperempat dari pita tersebut akan digunakan untuk menghias kado
pada ulang tahun adiknya. Sisanya digunakan untuk mengikat rambut. Berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut dan berapa meter pita yang digunakan untuk menghias kado? Coba anak-anak sekarang kalian perhatikan langkah-langkahnya ya untuk melakukan ya. Untuk menyelesaikannya kalian harus memperhatikan. Yang pertama yaitu kita tuliskan diketahui panjang pita 0,8 meter. Digunakan untuk menghias kado seperempat dari seluruh pita. Ya, ini adalah yang diketahui. Kemudian, yang kedua adalah ditanya. Berapa meter pita yang digunakan untuk membungkus kado? Berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut? Jawabannya, langkah pertama, ubah desimal ke dalam bentuk pecahan. 0,8. Kalau diubah menjadi pecahan adalah 8/10. Atau disederhanakan, kalau menyederhanakan bilangan pecahan, yaitu dengan menggunakan FEB ya. FEB dari 8 dan 10 adalah 2. Sehingga di sini 8/10 kalau dibagi 22 sama dengan 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Untuk langkah yang kedua, kalikan 4/5 dengan seperempat. 4/5 kali seperempat sama dengan 4 kali 1, itu 4. 5 kali 4, 20. Atau disederhanakannya dengan menggunakan FEB lagi. 4 dan 20, 4/20, FEB-nya adalah 4. 4 dibagi 4, 1. 20 dibagi 4, 5. Jadi 4/20 sama dengan 1/5 meter. Kemudian bisa juga diubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,2 meter. Jadi, pita yang diperlukan untuk menghias kado adalah 0,2 meter. Atau ya, di sini 0,2 meter. Ya. Ayo, kita lanjut. Sedangkan pita yang digunakan untuk mengikat rambut adalah 0,8 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8 dikurangi 0,2 sama dengan 0,6. Nah, inilah cara-cara, langkah-langkah yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan soal cerita. Nah, demikianlah anak-anak. Kalian tentunya sudah mengetahui ya. Yuk, selamat belajar untuk kalian. Selalu sehat, tetap semangat, belajar terus di rumah tanpa batas. Oke? Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.
Iya, halo Bu. Lho kok ora ana, Bu? Ora ana. Loh. Lho ora ana lho ya. Baik tadi